Masih bersama kami di Market Buzz dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini bersama dengan Praska Putrantyo, CEO Advisor.id. Pak Praska, saya ingin kembali ke pertanyaan saya sebelumnya. Dengan level IHSG masih mampu bertahan di level 7.100 pada Rabu pekan lalu dan saat ini di pre-opening juga masih cukup sama, belum bergerak terlalu jauh. Lantas level berapa yang menjadi support atau resisten terdekat dari indeks harga saham gabungan? Ya baik, secara teknikal saya review memang sebenarnya posisi IHSG kita tuh cenderung sudah overbought ya, sudah jenuh beli nih dengan indikator teknikal RSI yang sudah sentuh area apa namanya jenuh beli dan secara indikator stokastik RSI juga sudah ada divergensi kecil seperti itu. Jadi sebenarnya sudah sangat rawan koreksi jangka pendek. Nah untuk pergerakan IHSG sebenarnya super resisten di bulan Juni itu diperkirakan berada di level di 6.894 sampai untuk resisten jika terjadi upside yaitu di level 7.427. Tapi kita melihat tendensinya karena rawan profit taking tendensinya diwaspadai koreksi sampai di level 6.894. Oke, 6894 itu menjadi level support terdekat dari indeks harga saham gabungan. Sementara jenuh beli tadi Ya. terpantau terlihat begitu ya dari berbagai indikator. Dan apakah kemudian profit taking berarti diperkirakan akan terjadi di awal-awal Juni ini, Pak Praska? Ya, kalau saya melihatnya bisa ada kemungkinan terjadi profit taking di awal-awal Juni karena mengingat kita secara hari bursa perdagangan kan banyak potong hari libur ya, seperti itu. Betul. Jadi dari effective date-nya itu lebih sedikit dan sementara sentimen untuk luar masalah perang dagang pun juga tampaknya belum terlalu apa namanya full selesai. Ini kan hanya penundaan ya, penundaan pengenaan tarif. Jadi dan dari sikap Amerika Serikat pun dari Presiden Donald Trump itu meskipun dari apa namanya pengadilan kasasi di sana membatalkan atau menolak usulan tarif Trump, tapi tetap Amerika tetap akan mengupayakan bagaimana pengenaan tarif itu terjadi dan artinya isu perang dagang itu belum cukup selesai di kuartal 2 ini ya, masih bisa terjadi potensi kelanjutannya di kuartal 3 seperti itu. Oke, baik. Dan selanjutnya Pak Praska kita cermati juga bagaimana kemudian posisi dari pembukaan indeks harga saham gabungan pada perdagangan di awal pekan ini begitu ya, di mana pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat indeks harga saham gabungan ini bergerak di zona merah melemah 0,6% ke level 7.130 dan jika kita cermati lebih lanjut 2 triliun ini sudah ditransaksikan oleh pelaku pasar di awal perdagangan. Sementara 222 saham melemah, 186 saham menguat dan 547 saham lainnya masih bergerak stagnan. Dan jika kita cermati bagaimana kemudian dari saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers maupun top losers ini terpantau dari data RTI. Dari top gainers ada Antam di sini naik lebih dari 2%, TPIA naik 3%, Goto naik lebih dari 3%, BRPT, Bumi, Cepin, AMRT, PSAB dan juga PACK. Sementara dari top losers ada Ikan, Toba, INDX, Avia, BBCA dan juga sejumlah saham lainnya. Sementara jika kita cermati dari sisi sektoral ini sektor Basic Industry masih menguat 0,62%, teknologi menguat 0,39%, sementara sektor-sektor lainnya terpantau melemah dipimpin sektor kesehatan yang turun 1,4% dan juga sektor keuangan ini terkoreksi 0,88%. Pak Praska, bagaimana kemudian komentarnya terkait posisi indeks harga saham gabungan di awal pekan? Masih bertahan di level 7.100, masihkah sesuai dengan proyeksi sebelumnya? Ya, jadi gini, prediksi hari ini pembukaan minus 0,78% ya pembukaan dari data yang saya lihat. Artinya sesuai dengan ekspektasi saya, potensi rawan koreksi terjadi seperti itu. Ya, karena dilihat dari penutupan akhir Mei kan tampaknya justru IHSG malah terjadi selling ya di sesi kedua dan itu diperkirakan karena investor tampaknya cenderung mengantisipasi isu-isu yang akan ada selanjutnya seperti itu. Karena yang bagus-bagus sudah pada keluar kemarin sehingga market tampaknya akan rawan koreksi hari ini dan pergerakan pasar hari ini pun juga diperkirakan akan melemah di kisaran 7133 sampai di level 7250 seperti itu. 7133, 7250 perkiraan pergerakan Ya. terdekat dari indeks harga saham gabungan yang dibuka di zona merah pada perdagangan di awal pekan Senin 2 Juni 2025. Baik, dari indeks harga saham gabungan saya ingin ke saham-saham yang bisa dicermati terlebih dahulu oleh para pemirsa begitu ya, yang sudah memang direkomendasikan ataupun diinformasikan pada kami. Kita lihat terlebih dahulu pemirsa, ini 4 saham pilihan dari Pak Praska begitu. Yang pertama ada saham ASII, ini masuk dalam rekomendasi dan mendapatkan rekomendasi buy. Kemudian INKP ini masuk dalam daftar saham pilihan rekomendasi buy
BDMN juga disematkan rekomendasi buy, sementara satu saham lainnya yakni ada UNTR dengan rekomendasi buy. Baik, kita coba gali satu persatu Pak Praska. Ada Astra International di sana, ASII, pada level pembukaan pagi hari ini terkoreksi lebih dari 1%, 1,86%. Ya. Sementara rekomendasinya masih diberikan ataupun disematkan buy. Nah, ini apa yang bisa kita lihat dari ASII? Ya, jadi kalau untuk Astra International, saya lihat di sini tampaknya mulai ada perbaikan kinerja, disupport oleh performance dari anak usahanya seperti itu, terutama diperkirakan akan dikontribusi dari sektor pertambangan ya, karena kita melihat dari pergerakan harga komoditas batu bara ini kan mulai tampak membaik, sehingga performance dari kinerja emiten-emiten berbasis komoditas itu diperkirakan akan berkontribusi pada kinerja Astra International di tengah kondisi pasar otomotif yang sangat tight ya di tahun 2025 ini seperti itu. Tapi secara pertumbuhan penjualan di sini kita lihat Astra itu dalam kurang lebih 3 kuartal terakhir itu, bahkan Q1 kemarin mampu mencatatkan peningkatan ya sekitar 2,65%. Sementara untuk laba bersihnya memang mengalami penurunan, tapi tetap kita lihat Astra Nasional masih menarik secara teknikal dengan area support di level berada di level, kalau dari perkiraan saya 4.600 sampai 4.900 dengan target 5.300. Oke, dengan level saat ini di 4.700-an berarti langsung dibuy sajakah Pak Praska atau tunggu mendekat ke level support tadi? Ya, menurut saya masih langsung bisa diakumulasi ya. Kenapa? Karena kemarin waktu menguati 4.850 itu ditopang oleh volume yang cukup besar, volume transaksi pembeliannya seperti itu. Baik, Astra International masuk dalam salah satu saham pilihan di hari ini. Tadi kemudian bisa dilihat juga tadi level support dan juga resisten terdekat dari ASII. Tapi sekali lagi kami kembalikan masing-masing keputusan investasi kepada Anda. Kita ke saham pilihan kedua, di sana ada INKP. Nah, ini INKP juga pada pembukaan perdagangan hari ini hampir 2% turunnya Pak Prasa ke level 6.300. Ya. Tapi apa yang kemudian menjadi catatan untuk INKP sehingga cukup menarik? Ya, INKP itu didrive oleh pertumbuhan penjualannya yang mengalami turning point ya di Q1 ini. Jadi dari pertumbuhan penjualan ini year on year growth-nya secara kuartal negatif terus ya, dalam kurang lebih sekitar hampir 6 kuartal terakhir sejak 2023, baru pertama kali mengalami kebaikan seperti itu, dan sekaligus juga mencetak peningkatan laba bersih. Dan saya lihat di sini secara teknikal pun INKP itu juga sudah mengalami reversal ya. Jadi sudah break pola double to triple bottom di bawah, dan ditopang oleh kenaikan volume transaksi yang memang relatif meningkat seperti itu. Dan juga di sini INKP punya range perdagangan yang menarik untuk diakumulasi di rentang 6.000 sampai 6.575 dengan target jangka pendek menengah ya di level 8.050 seperti itu. Oke, 6.575 dengan target jangka pendek tadi kurang lebih di level 8.000 untuk INKP yang saat ini memang pada awal perdagangan Senin terkoreksi 1,95% ke level 6.300. Baik, dari INKP kita bergeser ke saham pilihan berikutnya. Nah, ini ada dari BDMN juga mendapatkan rekomendasi buy. Pak Praska, BDMN ini sendiri kemudian potensinya akan kemana sebetulnya setelah level-level saat ini? Ya, BDMN kalau saya lihat dari performa fundamentalnya, di samping tadi teknikal yang menarik ya, saya lihat dari fundamental itu masih relatif murah ya, seperti itu untuk BDMN, di mana secara pertumbuhan penjualan di sini saya lihat masih mencatatkan performance yang positif ya, meskipun mengalami penurunan laba, tapi tetap masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kurang lebih di tahun 2024 kemarin seperti itu. Nah, kemudian secara teknikal pun juga BDMN sini mulai tampak mengalami pembalikan arah juga ya, sudah menembus support di area 2480 ya, 2430 2480, dan diperkirakan akan, dan juga sudah golden cross secara moving average jangka menengah panjang, dan diperkirakan untuk mencapai target di level 2600 seperti itu. 2.600 berarti ini level yang kurang lebih juga sudah sempat dicapai di awal tahun untuk BDMN. Ya. Jadi memang masih cukup possible untuk ke arah sana ya Pak Praska untuk BDMN ya? Iya, betul ya. Baik, BDMN tadi pemirsa di level 2430, 2480 ini bisa level yang dicermati, mendapatkan rekomendasi buy. Sementara dari BDMN kita bergeser ke saham lainnya, ada UNTR di sana, direkomendasikan juga buy. UNTR sendiri apakah kemudian tadi terkait dengan Astranya juga ini masih cukup inline sehingga masuk dalam rekomendasi di hari ini, Pak Praska?
Ya, betul. Jadi kalau saya lihat di sini cara UNTR sendiri performanya juga sama-sama membaik ya. Jadi cara penjualan ini meningkat dalam ketiga kuartal terakhir ya. Sekaligus juga mencatatkan ada potensi pembalikan arah untuk jangka pendek secara teknikal ya. Karena secara pergerakan harga komoditas batubara kan sudah mengalami reversal untuk jangka pendek ya di atas level 107 ya kan. Dan juga secara teknikal untuk UNTR sendiri harga saham itu sudah berada di level support di kisaran 20 level 21.000 sampai di level 22.000 seperti itu. Dan kemarin penguatan ditutup Rabu itu mengalami penguatan dan juga diikuti oleh kenaikan volume transaksi seperti itu. Sehingga range terdekat itu paling tidak mencapai ke level 23.900 untuk UNTR. 23.900 range terdekat yang berpotensi untuk dicapai untuk saham UNTR. Baik, itu tadi 4 saham pilihan pemirsa. Ada ASI, INKP, BDMN dan juga UNTR. Sekali lagi disclaimer on, kami kembalikan keputusan pada masing-masing dari Anda. Pak Praska, sebelum kita tutup diskusi kita di hari ini, mungkin bisa diberikan tipsnya lah untuk pemirsa IDX Channel menjelang ataupun mengawali perdagangan di bulan Juni ini. Apa yang kemudian bisa dioptimalkan sehingga akhirnya ya bisa memanfaatkan peluang yang ada di bulan Juni? Ya, jadi mengingat ISG tampak sudah jenuh beli ya, investor disarankan untuk waspada ya untuk koreksi jangka pendek bukan karena secara prospeknya jelek, tapi memang semua sudah terprice in di bulan Mei kemarin sehingga investor disarankan untuk bisa buy on weakness ya pada saham-saham yang big caps ya, medium to big caps, tapi punya performance yang membaik secara keuangan dan juga harga sahamnya masih belum mengalami apresiasi yang signifikan dalam 6 bulan terakhir seperti jadi, atau kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir harganya masih cukup terdiskon, kurang lebih seperti itu. Baik, bisa dimanfaatkan peluang-peluang yang memang masih terdiskon begitu ya untuk saham-saham yang memang bisa diperhatikan sehingga akhirnya bisa menjadi tambahan dalam portofolio Anda. Baik, Pak Praska, sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Market Buzz. Sehat dan selalu untuk Anda dan tim. Pak Praska, sampai jumpa. Terima kasih, Mas Fajar.